Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, hari ini ketemu lagi di pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Materi kali ini kita akan belajar berpikir komputasional. Ada yang pernah dengar? Pernah belajar? Oke, untuk memperdalam dan mempertebal materi yang sudah kalian dengar itu akan kita pelajari nanti hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu mau cek dulu apakah sudah sarapan semuanya pagi tadi di rumah? Sudah. Oke. Artinya sudah siap untuk bersemangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Siap? Siap. Oke. Sebelumnya Ibu minta tolong Rangga untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Oke, semoga proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan nanti ilmunya dapat kita serap dan kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak sekalian, sebelum masuk ke materi ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu agar rasa cinta tanah air kita semakin tumbuh dan terus tumbuh ya setiap harinya ya. Anak-anak boleh silakan berdiri terlebih dahulu. Oke, anak-anak boleh duduk kembali. Sebelumnya, siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Nihil. Oke, seperti yang Ibu singgung di awal, kita akan belajar berpikir komputasional, tapi sebelum itu kita akan membangkitkan semangat terlebih dahulu. Kita akan melakukan ice breaking ya. Oke, boleh berdiri lagi, Nak? Biar semangat. Nanti kamu ikuti apa yang di depan ya. Ikuti. Lagi mancing. Oke. Gerakan yang semangat dong. Ayo ikuti gerakan yang semangat biar proses nanti pembelajarannya lebih semangat lagi. Nyalain kompor.
Say hi. Hapus papan tulis. Jam. Wah. Oke, balik dulu lagi. Sudah semangat? Itu kalian sedang membakar bumi. Yang terakhir. Kayak harapan Ibu setelah ice breaking tadi ya kita sudah siap dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke. Boleh tarik napas dulu? Oke. Oke, sudah siap belajar? Oke, ini anak ya, pembelajaran kita hari ini punya dua tujuan ya. Yang pertama nanti melalui pengamatan anak-anak mampu mengetahui elemen dari berpikir komputasional dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui demonstrasi penggunaan Scratch AI, anak-anak mampu mengetahui tools ya dari Scratch AI dan juga mampu memahami algoritmik dan dekomposisi dalam berpikir komputasional. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nanti setelah belajar harapan Ibu dua tujuan pembelajaran ini dapat kita capai dengan maksimal seperti itu ya nak ya. Oke, ada yang suka jalan-jalan? Jalan-jalannya kira-kira kemana biasanya? Ke pantai? Ke Swiss? Itu masih di dalam daftar wishlist ya, Dandi. Oke, ada yang suka jalan-jalan ke Bengkulu misal? Atau ke Palembang yang terdekat? Ya, nih, dipikirin dulu nggak sebelum jalan-jalan? Apa yang kamu pikirin biasanya? Bawa pakaian, transportasi, terus bawa uang. Kemudian ada yang suka masak? Siapa yang suka masak? Hafifah suka masak? Mila juga suka masak? Oke, dipikirin nggak mau masak apa? Terus bahan-bahannya apa saja? Sebelum masak dipikirin nggak? Oke, nah anak-anak sekalian, proses kita memikirkan apa itu bahan-bahannya, terus apa nanti yang mau dilakukan ketika jalan-jalan, itu melibatkan proses berpikir komputasional. Tapi kita sudah melakukan berpikir komputasional, tidak kita sadari ya nak ya. Coba kita perhatikan. Ini ya, jadi berpikir komputasional itu ada 4 elemen ya. Elemen yang pertama ada dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, kemudian abstraksi, dan yang terakhir ada desain algoritma. Apa itu definisi dari dekomposisi, pengenalan pola, dan lain sebagainya itu ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu dekomposisi? Ada yang tahu? Dekomposisi? Jadi dekomposisi itu adalah proses memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Misal nih tadi kita suka masak, kita pecah dulu apa yang bakal kita lakukan di proses masak. Berarti kita harus menyiapkan alat dan bahan. Kemudian apa lagi yang perlu kita siapkan? Menentukan waktunya nanti mau masak jam berapa, ya kan?
Nah, proses kita memecah alat dan bahan yang dibutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu namanya proses dekomposisi. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu mencari kesamaan atau tren dalam masalah yang sudah ada atau yang sudah pernah terjadi. Misal, kalau misalnya mau masak kue, terus kita mau lihat referensinya masak kue ini toppingnya nanti rasa coklat lebih enak, atau misalnya toppingnya nanti rasa matcha, misalnya ini lebih enak dan lebih laris biasanya. Mungkin lebih laris karena rasanya yang lezat, kemudian punya rasa khas tertentu. Nah, proses ini namanya itu adalah pengenalan pola. Itu elemen yang kedua. Kemudian elemen berpikir komputasional yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi ini fokus pada informasi penting ya dalam penyelesaian masalah, kemudian mengabaikan hal yang tidak penting ya. Ini misal Ibu contohkan lagi dalam proses memasak tadi, apa yang penting? Pentingnya kita menyiapkan alat dan bahan ya. Penting tidak kalau misalnya nanti kue itu diminta oleh tetangga? Nah, hal tersebut tidak terlalu penting kan? Jadi tidak perlu kita pikirkan. Atau nanti pada saat proses membuat kue kita butuh gula kan? Ya, kita hanya perlu memikirkan, oh saya butuh gula halus atau gula kasar. Tapi kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara membuat gula. Ya, tidak perlu. Nah, proses itu namanya abstraksi ya. Artinya kita melihat hal-hal yang penting dalam menyelesaikan masalah, kemudian mengabaikan hal yang tidak penting. Kemudian elemen berpikir komputasional berikutnya ada algoritma ya, membuat langkah-langkah dari solusi secara berurutan atau sistematis. Nah, keempat elemen inilah dibutuhkan pada saat kita melakukan proses berpikir komputasional. Ketika kita menyelesaikan masalah, kita membaginya menjadi beberapa elemen ini, artinya anak-anak kita semua sudah melakukan proses berpikir komputasional. Oke, nih ya. Ibu contohkan yang ini. Contohnya biar lebih paham lagi. Oke. Masalahnya di sini ada nih, merencanakan liburan ke Danau Toba. Oke, kita nanti bedah ke dalam 4 elemen berpikir komputasional. Oke, merencanakan liburan ke Danau Toba. Apa dekomposisinya? Dekomposisinya yang pertama, melakukan perencanaan dasar. Apa yang kita lakukan di situ? Menentukan tanggalnya, kemudian mau berapa hari durasi liburannya, kemudian apa lagi? Menetapkan anggaran, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kalau misalnya aku ke Danau Tobanya 5 hari, berapa uang yang harus disiapkan. Kemudian kita juga memikirkan transportasi. Mau naik pesawat, atau naik bis, atau naik mobil, atau nekat bawa motor misal dari tebing ke Danau Toba. Kemudian mau pesan tiket ya. Kalau misalnya kita naik pesawat perlu tiket kan? Ya. Kereta ada nggak jalur kereta dari tebing ke Danau Toba? Belum ada ya. Kemudian kita juga memperhitungkan nanti kalau misalnya bawa mobil sendiri perlu tidak isi bensinnya di mana ya, di pom yang mana. Nah, itu dipikirkan semua. Kemudian mencari akomodasi, mencari penginapan, membandingkan harga dan fasilitas ya. Kemudian aktivitas berikutnya menentukan tempat wisata, menentukan makanan dan minuman, perlengkapan ya, kemudian menyiapkan dana darurat. Nah, proses ini memecahnya menjadi bagian kecil-kecil seperti ini masuk ke tahap dekomposisi. Oke. Selanjutnya pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini kata Ibu tadi mencari kesamaan. Ya, misalnya itu contohnya. Misalnya di pola biaya. Kita sudah tahu bahwa setiap kali jalan-jalan itu biaya itu merupakan akomodasi yang paling
banyak dikeluarkan. Kemudian waktu tempuhnya juga kita sudah tahu. Melihat dari sebelum-sebelumnya kalau misalnya ke arah Danau Toba itu dari tebing tinggi, misalnya mau makan waktu 5 hari misalnya seperti itu. Atau 3 hari. Ada yang pernah ke Danau Toba? Ada belum? Yang ke Medan. Medan kan Danau Toba? Ya. Nah, kemudian juga mencari preferensi keluarga. Misalnya kita mau bawa keluarga besar. Nanti di sana selain melihat Danau Toba, kita mau apa lagi, misalnya yang bagian bapak-bapak dan ibu-ibunya ini pengen melihat destinasi wisata yang lain, atau yang anak-anak muda yang ikut itu pengennya mau ke tempat wisata yang ada aktivitas fisiknya, misalnya mau ada di flyground atau yang ada tempat panjat tebing dan lain sebagainya. Itu proses pengenalan pola. Atau kata ibu kemarin, misal kita mencari tiket ya, mencari tiket pesawat. Kalau misalnya lewat aplikasi Agoda mungkin lebih mahal. Aku mau tiket pesawatnya nyari di Traveloka misalnya. Nah, kenapa kita bisa memilih seperti itu? Karena mungkin itu pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Nah, proses inilah yang dikatakan dengan pengenalan pola, atau bahasa Inggrisnya recognition kali ya. Kemudian yang ketiga ada abstraksi ya. Abstraksi atau fokus pada hal yang penting dan mengabaikan hal yang tidak penting. Ini misal dicontohkan di sini. Untuk transportasi yang penting kita sampai di tujuan dengan aman dan sesuai jadwal ya. Detail mobilnya nanti mau pakai pelek apa atau ban apa, kan itu nggak penting kan? Ya, atau mungkin nanti di dalamnya mau pakai Stella yang pewangi mobil itu yang warna ungu misalnya, itu kan nggak penting kan? Yang penting nyampe dengan di tujuan dengan aman dan nyaman. Oke. Kemudian akomodasi misalnya, yang penting nyaman, aman, jumlah uang yang dikeluarkan cukup. Untuk misalnya nanti di mobil atau di bisnya ada bantal atau tidaknya, itu tidak perlu dipikirkan. Nah, proses kita melihat bagian yang pentingnya saja dan mengabaikan hal yang tidak penting itu masuknya ke abstraksi. Next, yang berikutnya adalah algoritma atau menyusun langkah-langkah. Ya, seperti biasa, kalau misalnya kita mau liburan ke Danau Toba, apa langkah pertama yang kita siapkan? 1, kita diskusikan dulu dengan keluarga. Mungkin keluarga mau ikut bersama kita pergi sama-sama ke Danau Toba. Kemudian menyiapkan apa yang diperlukan, memesan akomodasi. Kemudian sampai di Danau Toba nanti mungkin kita mau jalan-jalan ke tempat wisata 1, tempat wisata 2, kemudian kembali lagi ke rumah. Nah, proses langkah-langkah sistematis itu namanya desain algoritma. Itu ya. Nah, itu ya nak ya, langkah-langkah dari atau elemen-elemen dari berpikir komputasional. Oke. Berikutnya untuk lebih jelas kita akan melihat ya 4 metode berpikir komputasional. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan melihat dari video langkah-langkah berpikir komputasional. Ini biar lebih jelas lagi ya. 4 metode berpikir komputasional oleh Ibu Sukmawati. Berpikir komputasional yang pertama dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, keempat algoritma. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Sebentar ya. 4 metode berpikir komputasional oleh Ibu Cikma Rifati. Berpikir komputasional yang pertama dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, keempat algoritma. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contoh membagi-bagi tugas dalam membersihkan kelas. 1. Menyapu lantai. 2. Mengepel lantai. 3. Membersihkan debu. Pengenalan pola adalah mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah diputar. Contoh penyiapan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada.
Abstraksi adalah fokus pada hal yang penting saja. Contoh, ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil. Algoritma adalah membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contoh langkah-langkah membuat mie rebus. 1. Didihkan air. 2. Masukkan mie, tunggu hingga matang. 3. Masukkan bumbu, tuangkan mie yang sudah matang ke dalam mangkok. 4. Mie siap disajikan. Contoh, memasak nasi goreng. Dekomposisi alat bahan bumbu. Terakhir, langkah-langkah. Dekomposisi alat. 1. Kompor. 2. Penggorengan. 3. Spatula. 4. Pisau dan tangan. Dekomposisi bahan. 1. Nasi. 2. Sosis. 3. Telur. 4. Daun bawang. 5. Sedikit minyak. Dekomposisi bumbu. 1. Kecap. 2. Bawang merah. 3. Bawang putih. 4. Cabai. 5. Garam. Dekomposisi langkah-langkah. 1. Potong semua bahan. 2. Ulek bumbu. 3. Panaskan minyak. Goreng telur dan bumbu. 4. Masukkan nasi. Aduk rata dan koreksi rasa. 5. Nasi goreng siap disajikan. Pengenalan pola. Pengenalan pola untuk membuat satu porsi nasi goreng kita membutuhkan waktu 10 menit. Nah, pola ini bisa kita lakukan kembali ketika kita akan membuat nasi goreng di lain waktu. Karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kue tiaw goreng. Karena proses dan bumbunya hampir sama, membuat nasi goreng dan kue tiaw goreng memiliki pola yang hampir sama meskipun bahan dasarnya berbeda. Abstraksi. Abstraksi agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Ketika membuat nasi goreng kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses pengolahan kedelai menjadi kecap atau proses api bisa menyala pada kompor, karena itu tidak penting. Algoritma. Dalam membuat nasi goreng kita juga harus bisa mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan dan rinci, mulai dari proses awal pembuatan peracik bumbu sampai dengan proses menyajikannya. Langkah-langkah. 1. Panaskan minyak secukupnya. 2. Goreng telur dan bumbu. 3. Masukkan nasi dan bumbu lainnya. 4. Cek rasa. Jika rasa sudah pas, angkat dan sajikan. Mudah bukan? Nah, sekarang kalian selesaikan masalah di bawah ini. 1. Bagaimana Amel melakukan persiapan untuk membuat jus alpukat sampai menyajikan jus alpukat. Terima kasih. Oke, tadi sudah ada dikasih tugas oleh Miss apa itu tadi ya, dari TikTok itu. Nanti di rumah katanya coba dipraktekin buat jus alpukat ya. Oke, berarti nak setelah penjelasan Ibu tadi, terus kamu sudah juga menonton video yang di depan, sudah bisa dipahami 4 elemen dalam berpikir komputasional? Sudah. Ada yang bisa coba sebutkan ulang apa 4 elemennya? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, Abstraksi. yang keempat, Algoritma. oke. Bisa diulang Delia 4 elemennya? Coba. Pertama, dekomposisi. Mm-mm. Yang kedua, pengenalan pola. Mm-mm. Yang ketiga, abstraksi. Mm-mm. Yang keempat, desain algoritma. Oke, thank you. Nah, jadi itu ya Nak ya, perlu diingat ada 4 elemen dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, artinya membagi permasalahan yang kompleks atau besar menjadi bagian yang kecil-kecil. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola, artinya kita mencari persamaan dengan masalah yang sudah terjadi sebelumnya untuk menyelesaikan masalah kita. Kemudian yang ketiga, abstraksi, artinya mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada bagian yang penting. Kemudian yang keempat adalah desain algoritma,
atau menyusun langkah-langkah secara sistematis dan berurutan, ya itu ya. Ada yang masih belum paham? Semuanya sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, coba perhatikan. Oke. Ada yang pernah main game? Game apa biasanya kamu mainkan? Mobile Legend. Terus? Apa lagi? Free Fire. Kalau yang middle yang tidak terlalu, itu kan FF dan Mobile Legend agak susah kan mainnya. Tidak semua orang main kan? Ya kalau yang biasanya semua main blok apa itu? Block Blast ya. Terus yang kita susun terus nanti dia pecah kalau warnanya sudah berbaris warna yang sama ya. Nah kemudian ini coba kamu lihat games ini. Pernah main game ini? Aduh, sebentar. Oke, sebentar ya. Ini game ini, pernah main? Seru kan? Apa ini nama gamenya? Fluffy ya? Fluffy Bird. Game over. Pernah main? Buat permainannya pernah? Oke, kalau belum pernah buat permainannya, nanti kita akan coba untuk buat permainan yang sederhana menggunakan satu aplikasi ya, biar kalian juga biasa biasa untuk menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional. Salah satu aplikasinya namanya Scratch. Itu kan kalian sudah semuanya bawa laptop ya, coba dibuka di laptopnya masing-masing aplikasi Scratch, namanya Scratch AI ya. Itu juga ibu sudah suruh di rumah untuk diinstal kan ya. Coba kita buka sama-sama aplikasi Scratch. Ini kalau kita pakai aplikasi ini akan melatih kita untuk berpikir komputasional ya. Sudah terbuka Scratch-nya? Nah, ini tampilan Scratch-nya ini ya. Kemudian ini ada bagian di sebelah samping kiri ya. Ada tools-toolsnya ya nak ya. Ada warna apa saja di situ nak? Terus ya. Nah, di situ kan ada tools. Coba perhatiin, kita sama-sama lihat anak ya. Perhatikan sama-sama. Kayak di setiap tools itu punya fungsinya masing-masing. Yang bagian biru itu namanya toolsnya motion, atau kalau kamu bisa bahasa Indonesia kan itu, coba diganti bahasanya, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Nama kalau bahasa Indonesianya gerakan ya nak ya. Nah, gerakan ini fungsinya untuk mengatur penempatan sprite, arah, perputaran, hingga mengatur perpindahan sprite. Kemudian yang bawahnya ada looks. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Tampilan. Nah, tampilan itu fungsinya untuk mengatur background, kemudian membuat teks, tulisan ya, mempercantik ya. Kemudian ada event. Eventnya itu ya, apa namanya? Oh, sound. Oke. Sound untuk apa sound? Untuk suara. Kemudian ada itu apa lagi?
ada variabel, ada kontrol, ada sensing ya. Oke. Biar lebih seru kita praktekkan cara membuat game sederhana ya. Nama gamenya Kancil Menghindari Apel. Pernah lihat kancil melompat, dilempar apel, terus dia melompat-melompat, sekali lompatan dapat poin 1. Kemudian kalau kancilnya nanti menyentuh apelnya, nanti akan game over. Pernah? Oke, mari kita sama-sama coba buatan ya. Oke, coba itu di situ ada tampilannya kucing kan? Punya kamu? Coba karena kita mau bikinnya kelinci apa kancil Ibu bilang tadi? Kancil. Kita cari sprite-nya yang kancil. Kita hapus sprite-nya, terus kita tambahkan di sini. Ketemu? Ada ketemu? Oke. Kita cari di animal. Kemudian ini. Ya. Ketemu? Ikuti langkah-langkahnya ya. Oke. Kemudian kita tahu apa lagi yang kita butuhkan selain kancil? Apel. Berarti, nah ini proses memecah seperti ini namanya proses dekomposisi kan? Ya. Terus apa lagi yang kita butuhkan? Apel. Kita cari ini apel. Kita masukkan juga. Terus untuk ukuran apelnya itu kan tidak mungkin apel ukurannya sama besar dengan kancil kan? Jadi ukurannya kita klik apelnya, kita ganti di size. Size-nya kita bikin, coba kita bikin 50. Oke. Bisa diikuti langkah-langkahnya? Oke. Kemudian kita kan mau bikin kancilnya bergerak menghindari apel ya. Nanti apelnya akan bergerak ke arah kancil, terus kancilnya bisa melompat. Oke. Kemudian bagaimana caranya? Oke, caranya kita bikin kita cari di event. Ada event atau kejadian? Klik ya, klik kejadian. Oke, ini Ibu juga ganti bahasanya ke Indonesia dulu. Kejadian, event. Oke, ini kita pilih yang ketika tombol spasi. Jadi nanti pas kita main gamenya sudah jadi, kita tekan spasi, kancilnya akan lompat. Jadi kita pilih ketika tombol spasi ditekan. Sudah? Oke. Setelah itu, ini kancilnya kita kasih suara ya nak ya, biar lebih seru. Jadi masuk ke suara, ya, suara. Mulai dengan suara kita bikin. Sudah bisa diikuti? Nah, oke anak-anak sekalian, biar tidak terlalu terpacu ke yang Ibu demonstrasikan, anak-anak sudah Ibu bagikan lembar kan? Nah, coba anak-anak mencobanya melakukan gerakan, ikuti untuk di langkah yang sudah Ibu bagikan itu. Coba langkah-langkahnya ikuti yang sudah Ibu bagikan. Oke, itu nak, kamu bagian sprite-nya pilih yang kancilnya dulu. Sudah itu, baru dimasukkan langkahnya seperti yang sudah Ibu bagikan itu. Nah, kamu nanti ikuti langkah-langkah yang sudah ini. Ini langkah-langkahnya mungkin dicobakan dulu untuk yang di kelinci atau hire ini. Ya. Bisa? Lagi ya?
kejadian-kejadian. Oke, nah ini kan berlakunya kan di apel. Tapi kita kan mau ke kelinci, klik dulu kelincinya atau kancilnya. Nah, baru dimasukkan langkahnya. Kalau yang untuk apelnya ini nanti pergerakan untuk apel. Oke. Bisa? Gimana? Ubah bahasa. Ini setting language. Indo. Where is Indonesia? Jangan-jangan tidak ada Indonesia. Ya sudah, pakai bahasa Inggris. Oke, ini boleh diikutin even when click space. Ini kan ada ini petunjuknya. When click space. Kenapa tidak bisa di Indonesia kan? Oke, it's okay. Kalian kan pintar bahasa Inggris, ya. Jadi dicobakan saja langkah-langkahnya. Ini kan sudah ada bahasa Indonesianya. Nah, ini kan kamu kan mau mencobakan yang ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kan yang ini. Nah, ini untuk kelinci. Tapi kalau untuk apelnya, prosesnya yang ini langkah-langkahnya nanti. Nah, coba kamu cobakan dulu, Zah. Ya. Bisa? Coba Amira kalau terlalu jauh ke laptop itu boleh gabung ke sini. Itu yang diulangi. Ulangi satu kali terus custom berikut. Ulangi, masukkan dulu ulangi satu kali ya. Waduh. Oke, terus dimasukkan custom berikutnya, cari custom berikutnya. Oh ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk menguji cobakannya, nak, coba perhatikan. Untuk menguji cobakannya, boleh kita coba-coba. Coba perhatikan yang di depan. Ini kan when ketika tombol spasi diklik, kita kan biar ini apa namanya, si kancilnya loncat kan. Coba kita cobakan kalau kita tekan spasi, loncat atau tidak, seperti itu ya. Loncat nggak? Oke, kemudian tadi muncul suara pup kan? Muncul nggak suara pupnya? Nah, proses ini atau cara membuat game ini harus dicoba-cobakan. Misalnya kamu masukkan bloknya salah, tidak apa-apa, ditukar, dicobakan, ditukar, dicobakan, ditukar, seperti itu, ya. Ini untuk yang mungkin laptopnya error, boleh pakai punya ibu. Diikuti langkah-langkahnya. Kalau misalnya untuk yang ini, untuk apelnya nanti ditambahkan saja apel ini, belum ditambahkan apel. Untuk yang ini ikuti dulu langkah yang depan. Ada kesulitan? Ya, Bu. Itu ubah Y sebesar 10. Itu 20, kayak custom jadi 20. Nah, kalau untuk ubah langkahnya berapa besar itu tergantung kita mau 10, mau 20 ya. Oke? What's wrong? Sudah? Bisa? Ada kesulitan? Tadi
Nah, itu kan kamu klik apel. Tapi kan kita mau berlakukannya untuk yang si kancil kan? Ya, berarti ke kancil dulu. Kalau apel ini nih. Nah, berlakukan ke yang ini dulu. Kancil or kelinci itu. Ya, when I click, nah coba dicobakan dulu ke kancilnya. Kalau kita klik spasi, apa yang terjadi? Tidak ada pergerakan. Coba diselesaikan dulu. When I click spasi, terus apa lagi? Bunyi suara. The sound. Sound. Ya. Tuh. Kalau ada kesulitan, boleh panggil ibu ya, tanya ya. Ini bawa yang berikutnya ini. Iya. Ya. Ada kesulitan kelompoknya pindah? Bisa diikuti langkah-langkahnya, nak? Kalau kurang tenang depan. Bisa? Boleh bergantian. Oke, bawa. Ini ya, langsung. Satu. Ya betul, langsung mas. Di panjang. Ya. Ya. Terus yang ini. Ketika kejadian. Kayak ini berarti ketika bendera hijau diklik. Nah, nanti kalau bendera hijau diklik, nanti ini akan terjadi. Coba dicobakan dulu yang ini, spasi deh. Ya. Apa yang terjadi? Kan spasi tadi kan? Ya. Nah, lompat kan? Ya. Lompatannya setinggi yang kita mau atau tidak? Nah, ini tadi yang gunanya ini. Misalnya lompatannya 20, 30, itu bebas terserah kita. Ya, coba next. Selesaikan Regil dan teman-teman. Ketika bendera hijau diklik, oh ini, coba deh. Oke, error itu laptop. Coba pakai laptop yang ini. What's wrong? Artinya ketika kita mau bikin permainan, kita juga harus, kalau mau bikin, harus disiapkan langkah-langkahnya kan, Nak? Nah, kayak tadi kita mau bikin permainan kancil melompati apa. Berarti kita bagi dulu apa yang perlu kita siapin. Kita siapkan kancilnya, apelnya. Kemudian untuk backgroundnya nanti bola diganti ya, Nak ya. Itu mungkin background yang di kamu itu background apa tuh, Nak? Belum. Masih putih. Ya. Nah, putihnya boleh diganti backgroundnya. Ini menampakkan background yang di sebelah kanan, sebelah kanan ujung. Ayo semangat guys, harus selesai. Custom berikutnya. Warnanya apa tuh? Dunia kita berbeda. Custom berikutnya. Next custom. Di mana ini?
Super. Oke, ini repeatnya tetap 1 kali. Ini boleh diganti berapa kali repeatnya. Lihat di petunjuk kerjanya. Oke, ini yang ini untuk gerakan. Bukan yang tadi sudah ada gerakannya, yang sudah selesai. Coba mau lihat Ibu, yang kancilnya. Coba. Pasti. Nah, itu kan gerakannya tidak mulus kan? Ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa pilih custom dulu. Nah, ini kan customnya ada 3 gerakannya kan? Ya. Nah, kita mau pakai gerakan biar lebih, ini kan terlalu kasar gerakannya. Jadi, kita pilih di custom yang kedua untuk yang bagian ini. Bagian keduanya yang ini. Yang tadi kita ini mana nih? Kode. Nah, yang ini harusnya. Yang ini kodenya untuk yang custom yang satu ini. Nah, untuk custom yang kedua kita bikin kodenya yang ini. Coba diulang. Yang ini. Yang ininya untuk yang kedua. Tapi kalau misalnya untuk belajar sih masih fine sih. Meskipun gerakannya belum terlalu mulus, nggak apa-apa sih. Lanjut ke apelnya, Nak. Ke apelnya posisinya kita jauhkan dulu ke sebelah sana kan? Ke? Lompat-lompat terus ya. Oh, ini harus diselesaikan dulu. Selesaikan dulu, baru nanti ini bisa. Sebenarnya ini kan ada gerakan ini kena custom kan? Ini kancilnya. Ini kan sebenarnya kancilnya ini ada 3 gerakan kan? 1, 2, 3. Duduk, melompat seperti ini. Nah, harusnya kita kodenya kita juga untuk yang custom ini juga kita buat. Tapi karena ini baru awal, tidak apa-apa. Gak apa-apa. Kita mulai dulu, tidak usah yang di gerakan yang kedua, fokus ke gerakan yang satu aja dulu ya. Selesaikan dulu baru nanti ini. Bisa? Backgroundnya boleh diganti bebas. Kalau backgroundnya itu menurut Ibu tidak terlalu kelihatan itu. Boleh. Apelnya dikasih ke sebelah kanan dulu. Nanti kan apelnya akan lewat dari sebelah kanan kan? Itu yang ada di ini sama. Ini sayangku. Ini yang kuning. Oke, sudah di tahap mana, Nak? Ini mana? Ini kan ulanginya 2 kali. Ulanginya 2 kali. Ya. Ulanginya tapi yang atas ini 1, ininya 10 kali. Ubah sebesarnya, masukkan ke kolam ini.
Ini nak, kamu bisa alternatif. Kamu bisa apa namanya di explore sebanyak mungkin apapun ya. Misalnya mau gerakan, mau background dan lain sebagainya. Boleh nih di sini, boleh. Pernah? Karena pakai aplikasi Scratch baru ini. Boleh di explore sesuka kamu ya. Kalau ada kesulitan boleh tanya dengan ibu. Oke, kerja sama ya, jangan kerja sendiri. Sampai di mana? Berarti 2 Nah, itu sebenarnya tergantung kamu meletakkan di mana apelnya berada itu, nak. Akan berubah sendiri sebenarnya. Coba kalau apelnya digeser. Apelnya kamu geser manual saja misalnya. Itu akan berganti sendiri posisinya. Bisa? Coba sebentar ibu lihat sebentar. Dilanjutkan saja ya, nak. Coba yang setiap kali kamu mencoba bloknya itu diuji cobakan. Coba diuji cobakan. Di itu tekan spasi misal. Oke. Apel. Klik apel, itu sprite-nya apel. Sprite-nya ini ya. Coba apelnya kita pindahkan ke kanan, manual. Oke, terus kenapa apelnya tidak bergerak ya? Oh ini. Nah ini kan. Oke, berarti nanti untuk background kamu sudah pakai ini. Boleh diganti background dan lain sebagainya, boleh? Ya, Bu. Bisa? Coba, ibu mau lihat dulu hasil. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kita mau cobakan dulu satu. Ada yang sudah selesai? Kami, Bu. Ini, Bu. Sudah pernah sebelumnya berarti makai? Bu. Pas? Masuk. Sudah tahap mana?
Coba. Itu kan when I click green flag. Coba klik green flag. Apa yang terjadi? Yang apel ya? Coba. Itu Ini langkah-langkah sudah sesuai belum? sudah Bu. Variabelnya? Ada apa? Ikutin ini. Variabel selesai. Nah ini sebenarnya karena ini ke apa di situ? Here I. Kita ganti. What's wrong with Apple? Kenapa apelnya tidak ada pergerakan? Ini sudah selesai langkah-langkah. Coba dilihat lagi langkah-langkahnya ada yang tidak sesuai. Pergi ke X-nya kan minus karena X-nya enggak ini. yang ini ketika bendera hijau diklik itu kan kalau ke sini kan dia pakai nah aplikasi Scratch ini ya Nana, dia pergerakannya kalau kita kan left right kiri kanan kan, nah kalau pergerakan untuk di Scratch ini dia pakai horizontal. Nah kalau di tengah itu 0, kalau ke kanan itu plus berapa geraknya, kalau misalnya ke arah kiri itu minus. Makanya kamu bisa atur di situ pergerakannya, pergi ke kiri atau pergi ke kanan. Itu kan mau apelnya nanti berjalan kan dari sini ke sini misal. Nah proses berjalan ini minus kan kalau misalnya apelnya di sini. Tapi kalau dia di sini ini 0, tidak minus. Ini coba kamu ganti background dulu biar kelihatan sprite-nya. Misal kita pakai ini. What's wrong with you? Ini kan sudah bergerak nih. Tinggal kita mengatur yang apel. Coba ikuti langkah yang apel. Ini maksud ibu yang minus tadi. Jadi kalau misal Scratch ini kan di sini dia. Kalau di tengah, coba kamu posisikan apel ini di tengah di sini. Coba let's try. Berapa tuh posisinya? Minus 9. Oke, coba bikin 0. Atau ke kanan kan? Nah, 10. Jadi dia kalau di tengah itu 1, ke kanan plus berapa? Semakin jauh semakin besar angkanya. Kalau ke kiri dia minus. Minus kan? Nah, kalau di Scratch ini pakai horizontal vertikal. Sudah selesai? Oke, ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Oke, biar mungkin ada beberapa yang tetap lanjut, selesaikan. Yang sudah selesai ada? Ada sudah selesai? Kalian? Kalian sudah selesai? Oke, boleh coba dibawa ke depan sini. Bawa ke depan sini, laptopnya. Kita tampilkan ke depan. Sini. Boleh ditemani anggota kelompoknya 1 orang. Boleh ditemani. Ayo. Oke, anak-anak sekalian, yang di depan ini temannya
Sudah selesai. Oh. Baterai. Bentar, belum deh. Yang lain tetap lanjutkan, tapi kita perhatikan dulu temannya yang di Kenapa ini? Coba dulu. Kita tunggu dulu ininya. Silakan dulu, nanti baru di ke depan. Nah ini, oke. Alpindo dan Andre, boleh ke depan dulu. Jadi anak-anak perhatikan ini punyanya Alpindo dan Andre dan teman-teman kelompoknya. Sambil yang lainnya ikut menyelesaikan, coba. Oke, boleh sedikit dijelaskan, boleh duduk di situ Alpindo, boleh duduk, boleh. Sedikit disampaikan dengan teman-temannya untuk langkah-langkah yang kamu lakukan tadi seperti apa? Oke, ini temannya sudah berhasil. Coba Ibu mau lihat hasilnya. Oke, hasil akhirnya. Nah, oh, berarti ada poin di situ, poinnya 1. Coba Ibu, coba ulang. Nah, berarti kita bisa bikin permainan seperti ini kan? Menarik kan? Berarti kalau ada masukan tidak untuk yang di depan? Perlu tambahan apa? Kalau menurut Ibu itu kan di sini ini kan sudah ada poinnya, cuman masih tulisannya my variable. Ini bisa diganti dengan tulisan poin, ya. Poin, kemudian backgroundnya mungkin diganti yang lebih menarik seperti itu. Oke, terima kasih Alpindo. Oke, itu ya. Berarti kita sudah bisa bikin game di rumah nanti. Untuk yang belum selesai, mungkin bisa kita teruskan di rumah dan kita tampilkan di pertemuan berikutnya. Oke, Ibu lihat sepertinya kelompok Azza belum mau menyerah. Kelompok lagi sudah selesai? Oke, tampilkan sebentar. Boleh di situ saja pakai ini. Coba. Di sini apa? Oh, ini. Kayak ini juga punya Ragil dan teman-teman juga sudah selesai. Kita tunggu sebentar. Kenapa ini tidak bisa? Oke, karena dia tidak ditemukan pakai InFocus, coba Ibu mau lihat saja gimana hasilnya. Tapi belum ada poinnya. Oh, oke. Kelompok si Ragil ini sudah selesai juga, tapi background mereka pakai apa itu, Gil? Pakai gedung. Ya, cuman agar lebih real mungkin nanti backgroundnya bisa diganti di hutan, kan kancil di hutan. Atau backgroundnya mungkin kita tambahkan pohon apel yang lagi berbuah lebat, di bawahnya ada kancil atau kelinci sih kita taruh nyebutnya? Kelinci ya? Kelincinya ya. Atau mau pakai background
Nah, untuk backgroundnya itu nak di sampingnya itu kan kita bisa milih di situ. Tapi selain yang disediakan oleh Scratch itu, kita juga bisa upload sendiri gambar kita sendiri. Oke? Itu ya. Untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya nak ya. Nanti kita lanjutkan di rumah dan dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Tapi Ibu rasa anak-anak sudah sedikit mengenal tools-tools yang ada di Scratch. Oke. Untuk hari ini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, sebelum kita tutup dan akhiri pelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini apa? Oke, coba yang lainnya perhatikan dulu. Itu nampaknya kelompok si Azza mau tetap lanjut, Bu. Kami masih penasaran. Nanti dulu ya. Kita selesaikan nanti di rumah karena berikutnya ada jam pelajaran guru lain kan? Ya, oke. Silakan. Kesimpulan pada pelajaran ini tadi ada 4 elemen berpikir komputasional, yaitu yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat desain algoritma. Lalu banyak aplikasi yang dapat membantu kita untuk membiasakan berpikir komputasional. Contohnya salah satunya yaitu aplikasi Scratch yang seperti yang kita gunakan tadi untuk membuat game. Oke, itu ya. Berarti terima kasih Ragil. Berarti kita sudah paham ya ada 4 elemen dalam berpikir komputasional. Yang pertama tadi ada apa? Posisi, kemudian terus desain algoritma. Ada 4 elemen berpikir komputasional. Dan untuk membiasakan kita berpikir komputasional juga kita bisa memakai salah satu aplikasi namanya Scratch. Mungkin karena waktunya terbatas kita eksplornya sedikit ya nak ya. Tapi nanti di rumah kamu bisa explore lebih lagi ya, explore lebih lagi. Kemudian mungkin bukan hanya games yang kita contohkan tadi, mungkin games-games yang lain ya, seperti itu bisa dicobakan di rumah. Kalau ada pertanyaan nanti boleh kita diskusikan di pertemuan berikutnya atau boleh japri Ibu secara pribadi. Itu ya. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih sudah belajar hari ini. Sebelum kita akhiri ya, kita harus mengapresiasi diri kita dulu ya. Oke. Coba peluk badannya seperti ini. Dan dipuk-puk, puk. Terima kasih ya diriku. Coba ikuti. Terima kasih ya diriku. Sudah kuat. Sudah hebat. Sudah dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Di rumah nanti. Tolong belajar lagi ya. Biar bisa jadi programmer hebat. Biar bisa bikin aplikasi game. Biar banyak cuan. Tapi yang paling penting harus sehat terus. Oke, terima kasih diriku. Nah, selanjutnya karena anak-anak sudah belajar aplikasi Scratch-nya, laptopnya boleh disingkirkan dulu. Ibu mau anak-anak sekalian untuk mengisi lembar refleksi ya. Lembar refleksi ini adalah anak-anak tuliskan saja apa yang sudah kamu dapatkan hari ini, terus apa kesulitan yang kamu lalui hari ini, boleh dituliskan, tuliskan berkelompok saja ya nak ya. Oke, lembar refleksinya boleh ditulis berkelompok saja. Tuliskan apa hal baru yang kamu temukan hari ini, kemudian kesulitan ya, kemudian kira-kira bakal melakukan apa ya nak ya untuk mengatasi kesulitan itu. Diisinya berkelompok ya.
Kak Desi, apa kira-kira kesulitan hari ini, Nak? Ini ya, mungkin laptop yang sering nge-lag. Mungkin laptopnya perlu diinstal, ya. Kamu juga ditulis apa kesulitannya hari ini? Atau hal menarik yang kamu temukan hari ini, boleh ditulis. Apa kesulitan selain laptop belum diinstal ulang? Hal baru yang kamu temukan hari ini kira-kira apa, Nak? Sebelumnya belum paham kan aplikasi Scratch kan? Ya. Jadi sekarang sudah cukup paham. Ibu, tadi sebenarnya awalnya agak underestimate ke kelompoknya Elpindo dan teman-teman karena sepertinya mereka tidak terlalu serius, tapi ternyata bisa menyelesaikan dengan lumayan cepat. Boleh. Tidak ada. Apa hal menarik yang ditemukan hari ini? Membuat sebuah games hasil lompatnya upload. Terus ada lagi? Terus jadi tahu ada aplikasi yang dapat buat game Oke. AI. Sebelumnya sudah tahu belum aplikasi Scratch? Belum tahu. Sempat tahu. Oke. Pas tahu belajar apa, Zah? Nanti yang Y, min itu sama latar belakang. Oh, ganti background. Tapi belum ada yang lompat dan lain sebagainya. Oke. Ini sebenarnya bisa dieksplor lagi di rumah ya, Nek. Apa hal menarik yang ditemukan, Pak? Bisa membuat game. Di rumah kira-kira mau coba lagi nggak? Nanti Bu kasih link tutorial untuk Scratch pemula. Jadi di situ ada banyak sekali tutorial untuk buat game, berbagai macam jenis game. Sebenarnya bukan cuma game saja, Nak. Bisa juga bikin video interaktif, bisa pakai Scratch. Jadi di rumah nanti waktu kosong boleh dicobakan ya. Oke, diselesaikan ininya apa? Lembar refleksinya. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai? Oke. Selain mengisi lembar refleksi, Ibu juga ingin kamu mengisi lembar asesmen ya. Jadi Ibu tahu sampai di mana pemahaman kamu untuk pembelajaran pada hari ini ya. Oke, ini nanti diisi ya, Nak. Oh, itu 2. Coba dikasih ke temannya itu masing-masing. Ini, Nak. Itu dikasih ke temannya. Itu ada 2 kan? Ini. Dan di sebelah sama Dafa. Ini dipotong. Ya, masing-masing diisi 1 lembar. Kamu kelebihan kan? Coba. Ada yang belum dapat? Oke. Diisi dulu lembar asesmennya. Oke. Diisi dulu lembar asesmennya. Diisi lembar asesmennya, tujuannya biar Ibu tahu sampai di mana pemahaman kalian pada hari ini. Sudah?
Dadal? Diisi lembar asesmennya. Sampai di mana pengetahuan kalian? Ya. Sudah selesai, Nak? Oke. Sudah selesai? Oke. Ini? Oh, kelebihan. Sudah selesai? Dikasih nama biar Ibu tahu, si A pemahamannya sampai di sini, si B pemahamannya sampai di sini. Ya.
Oke, Ibu rasa rata-rata sudah dapat mengisi lembar asesmennya ya dengan benar. Tapi sebelum itu, sebelum kita tutup, aduh Ibu bilang sebelum kita tutup terus ya. Oke, Ibu mau kasih nilai plus untuk yang bisa jawab pertanyaan ini. Siap-siap? Oke, yang bisa menjawab pertanyaan ini nanti bisa tambahan poin untuk nilai ulangan hariannya. Oke? Seru kan? Oke. Ada yang tahu apa itu? Apa ini? Ini ada di tools ini kan? Tools scrap tadi kan? Ada yang tahu ini untuk apa? Coba angkat tangan. Oke, coba Elpindo. Ini untuk apa Elpindo? Oke, kalau bahasa Inggrisnya kalau misalnya kita settingnya apa itu? Suara apa saja yang bisa kita tambahkan? Oke, betul. Jadi Elpindo dapat poin nanti untuk tambahan pas ulangan harian. Ya, jadi untuk tools ini, suara ini, kalau misalnya nanti di script kita tidak diganti ke bahasa Indonesia, kayak si punya Zara dan teman-teman tadi masih defaultnya pakai bahasa Inggris, nanti bukan suara tulisannya tapi sound ya, bisa diingat. Warnanya warna apa itu? Ungu ya, purple. Jadi kita bisa menambahkan suara ya nak ya. Tadi kalau kata si Elpindo yang kita pakai tadi suara pop ya. Sebenarnya jenis suaranya yang bisa kita pakai itu ada banyak ya. Atau kita mau rekam sendiri juga bisa. Nanti kamu explore lagi setelah pulang ya. Misalnya kita mau rekam, kita misalnya mau suaranya suara yang aneh misal. Ketika kelinci melompat atau ketika burung meloncat misalnya. Nanti kita mau suara kwik-kwik misal atau kukuruyuk misal, tapi kita rekam sendiri. Nah, nanti kita masukkan ke situ juga bisa. Oke, bagus Elpindo. Next question, ada satu kesempatan lagi. Ada yang tahu ini untuk apa? Masa Elpindo yang lainnya? Oke, coba Mira. Itu untuk apa? Gerakan. Oh, itu tulisannya gerakan. Tapi toolsnya warnanya apa itu nak? Yang ungu itu apa tadi? Sound kan? Yang maksud ibu yang gerakan apa warnanya? Itu salah, ibu salah potong berarti. Apa warnanya? Warnanya apa kalau gerakan? Warna? Biru. Untuk apa warna biru? Ya, blue untuk apa? Motion. Ya, motion itu untuk apa? Mengatur gerakan. Apa saja yang bisa kita lakukan di gerakan? Bergerak ke kiri, ke kanan. Ya, untuk mengatur pergerakan dari sprite ya. Oke, thank you Amira. Oke, jadi hari ini yang mendapatkan untuk tambahan nanti nilai ketika ulangan ada Elvinda dan Amira. Yang lainnya tunggu di lain kesempatan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Elvinda dan Amira. Oke ya, anak-anak sekalian, mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Tapi di rumah, Ibu minta kamu yang belum selesai tadi boleh dilanjutkan proyeknya di rumah. Kemudian minggu depan kita bahas kembali. Terus kalau ada pertanyaan boleh temui Ibu secara langsung boleh atau boleh lewat WhatsApp pribadi. Ya. Nah, selain itu minggu depan kita akan belajar tentang algoritma searching atau pencarian. Pernah mencari buku di perpustakaan, di rak buku? Atau mencari baju batik yang hilang di tumpukan baju? Nah, minggu depan kita akan belajar materi algoritma searching ya. Jadi anak-anak boleh baca dulu di rumah materi algoritma searching. Nanti kita bahas di pertemuan
berikutnya. Kemudian anak-anak sekalian, saran Ibu untuk kedepannya ya, semoga harapan Ibu anak-anak ini menjadi anak-anak hebat yang setiap harinya mau tetap belajar dan berusaha meskipun mungkin materi yang kita pelajari itu cukup baru dan cukup sulit untuk dimengerti, tapi kita harus tetap mau open mindset kita untuk semua ilmu masuk ke kita ya nak ya. Ibu pernah baca satu quotes di TikTok ya, katanya kita itu seperti handphone. Kenapa? Karena analoginya seperti ini. Kalau kita sebuah handphone, kalau kita bikin mode pesawat, pernah bikin HP-nya jadi mode pesawat? Artinya memblok semua informasi yang masuk kan? Orang mau ngirim pesan tidak bisa, orang mau nelpon tidak bisa, sama seperti kita. Kalau kita memblok semua informasi yang masuk, ya dari awal mindset kita, nggak mau pelajaran itu susah, sulit. Nah itu sama seperti kita di HP kita mengaktifkan mode pesawat. Artinya kalau di HP SMS tidak pesan tidak masuk, notifikasi tidak masuk, ya telepon orang tidak masuk, begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah menutup semua pikiran kita tentang materi tersebut, artinya ya sama seperti HP, tidak akan masuk juga materinya ke kita. Enak ya, seperti itu ya. Bisa dipahami yang itu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Tetapi untuk lebih biar bisa diresapi lagi mata pelajaran yang sudah diajarkan tadi ya, kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Ya, kali ini kembali Ibu minta tolong Ananda Rangga untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman untuk membentuk pembelajaran kita. Mari kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Oke, anak sekalian, terima kasih banyak untuk hari ini ya. Semoga pembelajarannya bisa kita diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian di akhir ini Ibu tanyakan lagi, ada yang mau ditanya? Tidak ada? Sudah bisa dipahami? Berarti tujuan pembelajaran kita tadi sudah tercapai? Sudah. Oke. Untuk hari ini terima kasih banyak anak-anak. Ibu minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau tingkah laku yang tidak sesuai pada tempatnya ya. Kita Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan dibereskan, silakan persiapkan untuk materi pelajaran berikutnya. Oke? Oke.